Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Wahyuningsih dengan NIM 230416014. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 6 dari buku Teaching Secondary and Middle School Mathematics mengenai pengajaran dan pembelajaran, tugas lingkungan, belajar, dan wacana. Standar pengajaran dan prinsip-prinsip terkait. Yang pertama adalah standar NCTM untuk pengajaran dan pembelajaran matematika. Dalam buku yang berjudul Mathematics Teaching Today oleh NCTM, disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kegiatan mengajar dan persepsi diri guru dalam sebuah diagram berikut. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana guru matematika secara konstan terlihat dalam siklus pembelajaran yang melibatkan perolehan informasi baru atau pengetahuan, penggunaan pengetahuan mereka tentang matematika dan pedagogi di dalam kelas atau implementasi, dan merefleksikan keefektifan praktik pembelajaran mereka atau analisis. Nah, faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain dan diinformasikan oleh 6 pengaruh di bagian luar diagram, termasuk yang pertama adalah pengawasan atau supervision proses, yang kedua adalah budaya sekolah atau school culture, lalu selanjutnya ada persiapan guru atau teacher preparation, lalu ada pengembangan profesi, selanjutnya ada ekspektasi siswa, dan dukungan masyarakat atau community support. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kegiatan belajar, mengajar, dan persepsi diri guru. Untuk selanjutnya, pengajaran matematika saat ini dibagi menjadi 3 kelompok standar utama. Rangkaian pertama adalah standar pengajaran dan pembelajaran matematika. Rangkaian kedua adalah standar untuk pengamatan, pengawasan, dan peningkatan pengajaran matematika. Selanjutnya, rangkaian ketiga adalah standar untuk pendidikan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru matematika. Nah, dalam upayanya untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengajaran yang baik, NCTM mengajukan 7 standar pengajaran dan pembelajaran matematika. Yang pertama, yaitu mengenai pengetahuan tentang matematika dan pengetahuan umum pedagogi. Yang kedua adalah pengetahuan tentang pembelajaran matematika siswa. Yang ketiga adalah tugas-tugas matematika yang bermanfaat. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Yang kelima adalah wacana. Yang keenam adalah refleksi tentang pembelajaran siswa. Dan yang ketujuh adalah refleksi tentang praktik mengajar. Standar yang pertama yaitu pengetahuan tentang matematika dan pedagogi umum. Guru matematika harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 1. Matematika yang baik dan signifikan. 2. Teori-teori perkembangan intelektual siswa di seluruh spektrum belajar yang beragam. 3. Mode pengajaran dan penilaian. Yang keempat yaitu strategi komunikasi dan motivasi efektif. Standar yang kedua yaitu pengetahuan tentang pembelajaran matematika siswa. Guru matematika harus mengetahui dan menyadari pentingnya. Yang pertama, apa yang diketahui tentang cara-cara siswa belajar matematika, metode untuk mendukung siswa saat mereka berjuang untuk memahami konsep dan prosedur matematika, cara untuk membantu siswa membangun pemahaman matematika informal, berbagai alat untuk digunakan dalam penyelidikan matematika, dan manfaat serta keterbatasan alat tersebut. Dan yang terakhir adalah cara untuk merangsang keterlibatan dan memandu eksplorasi proses matematika dalam pemecahan masalah, penalaran, dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi. Prinsip pengajaran dan pembelajaran. Prinsip pengajaran dan pembelajaran mengungkapkan tema umum untuk menemui siswa di mana mereka berada dan membuat pelajaran menjadi bermakna, relevan, dan menantang. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai masalah dan kegiatan tugas-tugas yang dapat digunakan dalam mengajarkan pelajaran untuk secara hati-hati memilih jenis pengalaman yang guru yakini
paling efektif dalam mengembangkan matematika yang relevan. Standar 3, tugas-tugas matematika yang bermanfaat. Guru matematika harus merancang pengalaman belajar dan memberikan tugas-tugas yang didasarkan pada matematika yang baik dan signifikan, dan yang melibatkan kecerdasan siswa, mengembangkan pemahaman dan keterampilan matematika, merangsang siswa untuk membuat hubungan dan mengembangkan kerangka kerja yang koheren untuk ide-ide matematika, membutuhkan perumusan masalah, pemecahan masalah, dan penalaran matematika, mempromosikan komunikasi tentang matematika, merepresentasikan matematika sebagai aktivitas manusia yang berkelanjutan, dan menunjukkan kepekaan dan memanfaatkan latar belakang pengalaman dan watak siswa yang beragam. Nah, selanjutnya, keefektifan sebuah tugas tentu saja sangat bergantung pada kemampuan guru untuk mengimplementasikannya dengan baik, termasuk mengetahui pertanyaan apa yang harus diajukan dan bagaimana menyesuaikan tugas tersebut dengan kebutuhan siswa. Karakteristik untuk mengukur kekuatan tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, selaras dengan standar isi matematika yang relevan. Mendorong penggunaan berbagai representasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan praktik matematika. Melibatkan siswa dalam pendekatan yang berorientasi pada penyelidikan atau eksplorasi. Memungkinkan masuk ke matematika pada tingkat rendah, tetapi juga memiliki batas atas yang tinggi. Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pembelajaran baru. Memungkinkan berbagai pendekatan dan strategi solusi. Melibatkan siswa dalam menjelaskan makna dari hasil, mencakup konteks yang relevan dan menarik. Selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan faktor-faktor yang meliputi tata letak fisik, ruang kelas hingga sikap, keyakinan, dan harapan guru. Lingkungan harus menggiring siswa untuk membenarkan solusi, bertahan dalam pemecahan masalah, dan saling mendukung satu sama lain dalam proses belajar mengajar. Standar 4, lingkungan belajar. Guru matematika harus menciptakan lingkungan belajar yang menyediakan waktu yang diperlukan untuk mengeksplorasi matematika yang baik dan menangani ide-ide dan masalah yang signifikan. Ruang fisik dan materi yang sesuai yang memfasilitasi siswa belajar matematika. Akses dan dorongan untuk menggunakan teknologi yang tepat, serta konteks yang mendorong pengembangan keterampilan dan kemahiran matematika. Suasana saling menghormati dan menghargai ide dan cara berpikir siswa, kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau berkolaborasi untuk memahami matematika, iklim bagi siswa untuk mengambil resiko intelektual dalam mengajukan pertanyaan dan merumuskan dugaan. Mendorong siswa untuk menunjukkan kompetensi matematika dengan memvalidasi dan mendukung ide dengan argumen matematika. Nah, lingkungan kelas yang nyaman dan mendukung mengundang siswa untuk terlibat dalam wacana matematika. Wacana kelas. Dalam Mathematics Teaching Today NCTM pada tahun 2007, para penulis menyatakan bahwa wacana merupakan cara-cara merepresentasikan, berpikir, berbicara, setuju, dan tidak setuju adalah pusat dari apa dan bagaimana siswa belajar tentang matematika, dan bahwa wacana merepresentasikan apa yang diperlukan oleh ide-ide dan cara ide-ide itu dipertukarkan. Standar yang kelima mengenai wacana. Guru matematika harus mengatur wacana dengan yang pertama mengajukan pertanyaan dan tugas yang memancing, melibatkan, dan menantang pemikiran setiap siswa. Lalu mendengarkan dengan seksama ide-ide siswa dan memutuskan apa yang harus ditelusuri secara mendalam dari ide-ide yang dihasilkan siswa selama diskusi. Selanjutnya, yaitu meminta siswa untuk mengklarifikasi dan menjustifikasi ide-ide mereka secara lisan dan tertulis dan dengan menerima berbagai mode presentasi.
Memutuskan kapan dan bagaimana melampirkan notasi dan bahasa matematika pada ide-ide siswa. Mendorong dan menerima penggunaan berbagai representasi, menyediakan alat untuk eksplorasi dan analisis, memutuskan kapan harus memberikan informasi, kapan harus mengklarifikasi masalah, kapan bergulat dengan suatu kesulitan. Memantau partisipasi siswa dalam diskusi dan memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan bertanya. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang spesifik untuk ditanyakan kepada siswa harus ditulis terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran. Hal ini dikarenakan perbedaan antara pelajaran yang kuat dan yang lemah terletak pada kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan yang jelas namun kritis. Adalah pertanyaan untuk 3 tahapan tugas. Yang pertama, sebelum memecahkan masalah. Contoh pertanyaannya bisa seperti, informasi apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini? Masalah apa lagi yang telah kami selesaikan yang seperti masalah ini? Lalu selanjutnya adalah ketika selama proses penyelesaian masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa berupa bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar? Apakah ini akan selalu berhasil? Dapatkah Anda memikirkan saat-saat yang mungkin tidak berhasil? Nah, selanjutnya adalah setelah menyelesaikan masalah, dapatkah kita memikirkan cara lain untuk memecahkan masalah yang sama? Apa yang kita pelajari hari ini dari pemecahan masalah ini? Nah, selanjutnya, menurut Wijin dan McTighe pada tahun 1998, terdapat 6 aspek dalam memahami suatu konsep dan mengusulkan agar guru mengajukan pertanyaan untuk memancing pemikiran siswa dalam setiap dimensi. Nah, contohnya untuk dimensi pemahaman, contoh pertanyaannya dapat berupa sebagai berikut. Tampaknya ketika sudut segitiga selalu berjumlah 180 derajat. Tetapi mengapa hal itu bisa terjadi? Bisakah kita membuktikannya? Lalu untuk dimensi interpretasi, kita dapat memberikan pertanyaan yang menghubungkan antara rumus luas trapesium dengan luas jajar genjang. Untuk dimensi aplikasi, guru dapat memberikan pertanyaan bagaimana kita dapat menggunakan keterampilan menyelesaikan persamaan simultan untuk pemecahan masalah yang melibatkan pilihan paket ponsel yang akan dibeli. Untuk dimensi perspektif, guru dapat memberikan pertanyaan mengenai dua politisi dari partai yang berbeda yang dapat melihat serangkaian data yang sama persis namun membuat prediksi yang sama sekali berbeda ketika meramalkan ekonomi. Dimensi yang selanjutnya adalah empati. Dapat mengajukan pertanyaan, menurut Anda, mengapa banyak orang yang bingung dengan rumus keliling dan luas lingkaran? Lalu untuk dimensi pengetahuan diri, dapat mengajukan pertanyaan berupa, apa yang paling membingungkan Anda dalam unit tentang desimal ini dan mengapa begitu sulit bagi Anda memahaminya? Selanjutnya mengenai tujuan pertanyaan di dalam kelas. Yang pertama adalah membantu siswa bekerja sama untuk memahami matematika, membantu siswa untuk lebih mengandalkan diri mereka sendiri dalam menentukan apakah sesuatu itu benar secara matematis. Selanjutnya, membantu siswa untuk belajar bernalar secara matematis, lalu membantu siswa belajar menduga, menciptakan, dan memecahkan masalah, membantu siswa untuk menghubungkan matematika, ide-ide, dan aplikasinya. Ini adalah pembelajaran kooperatif. Penggunaan pembelajaran kooperatif, guru dapat mencapai apa yang disebut sebagai interaksi simultan, yaitu ketika beberapa siswa di dalam kelas saling berbagi pemikiran pada waktu yang sama. Sebuah penelitian tentang pembelajaran kooperatif yang dipublikasikan di Social Education menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif yang tepat di kelas menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pencapaian dan retensi jangka panjang.
pengembangan keterampilan pemrosesan tingkat tinggi, peningkatan sikap terhadap sekolah dan bidang studi, pengembangan kompetensi kolaboratif dan peningkatan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, lalu peningkatan kesehatan psikologis, dan menyenangi atau menyukai sesama teman sekelas, termasuk menghormati siswa dengan latar belakang etnis yang berbeda atau memiliki kekurangan khusus. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya adalah kiat-kiat praktis dalam menerapkan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menggunakan pengelompokan siswa dengan tingkat kemampuan atau kinerja yang sama. Kemudian, memberikan waktu selama 4-6 minggu dengan kelompok yang sama agar tim dapat saling bekerja sama dan mampu menghadapi kepribadian satu sama lain. Selanjutnya adalah melakukan perubahan lingkungan kooperatif secara bertahap, membaca buku panduan atau mengikuti lokakarya singkat mengenai pembelajaran kooperatif. Yang terakhir, mengingat peran guru dalam kelas kooperatif adalah untuk membimbing, bukan untuk membagikan pengetahuan. Nah, praktik reflektif. Refleksi ditinjau kembali di bab ini karena terdapat 2 standar yang diwujudkan untuk praktik ini, yaitu refleksi tentang pembelajaran siswa dan refleksi tentang praktik mengajar. Standar 6, refleksi tentang pembelajaran siswa. Guru matematika harus terlibat dalam analisis pembelajaran siswa yang berkelanjutan dengan mengamati, mendengar, dan mengumpulkan informasi tentang siswa untuk menilai apa yang mereka pelajari, memastikan bahwa setiap siswa belajar matematika yang baik dan signifikan, serta mengembangkan disposisi positif terhadap matematika. Menantang dan mengembangkan ide-ide siswa, beradaptasi atau mengubah aktivitas saat mengajar, mendeskripsikan dan mengomentari pembelajaran setiap siswa kepada orang tua dan administrator, memberikan umpan balik secara teratur kepada siswa itu sendiri. Standar yang ketujuh yaitu refleksi tentang praktik mengajar. Guru matematika harus terlibat dalam analisis pengajaran yang berkelanjutan dengan melakukan refleksi secara teratur tentang apa dan bagaimana mereka mengajar, meneliti pengaruh tugas, wacana, dan lingkungan belajar terhadap pengetahuan, keterampilan, dan disposisi matematika siswa. Berusaha meningkatkan pengajaran dan praktik mereka dengan berpartisipasi dalam komunitas belajar di luar kelas, menganalisis dan menggunakan data penilaian untuk membuat keputusan yang beralasan tentang perubahan yang diperlukan dalam kurikulum. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan kolega untuk mengembangkan rencana untuk meningkatkan program instruksional. Nah, ketika mengembangkan gambaran tentang guru yang baik, maka merujuklah pada standar pengajaran dan pembelajaran matematika dari NCTM tersebut, yaitu pemilihan tugas-tugas yang bermanfaat, penggunaan alat bantu di kelas, pembentukan lingkungan belajar yang efektif, promosi wacana guru dan siswa, serta analisis proses belajar mengajar yang berkelanjutan. Nah, dikatakan bahwa pengajaran yang baik adalah 75% perencanaan dan 25% teater. Maksud dari kalimat tersebut adalah kegiatan yang ditulis dengan baik dan menarik masih bisa menjadi bom jika guru kelas tidak mengatur wacana di dalam kelas dengan hati-hati. Pada akhirnya, bukan konten atau pelajarannya saja yang membuat perbedaan, melainkan cara guru memandu prosesnya yang penting. Selain itu, penggunaan alat bantu yang tepat juga menjadi peran penting dalam pengajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi pembaca semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.